Shalom semuanya, saya Jessica Elizabeth Ma'ruwas sebagai Katekumen Angkatan 2023 sampai 2024 yang mewawancarai Diaken Nyonya Dini Arimbi Lukas dengan tema perkembangan teknologi yang semakin masif dengan pertanyaan sebagai berikut. Nah Kak Dini, apakah menurut kakak pendeta robot itu baik atau tidak? Kalau menurut pandangan secara pribadi, pendeta robot itu ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Mungkin kalau sisi baiknya mungkin lebih ke mempermudah orang-orang zaman sekarang untuk mungkin mendengarkan atau menyaksikan penyampaian dari khotbah. Tapi seperti kayak kemajuan sekarang itu kan banyak Alkitab yang sudah online, yang sudah bisa kita akses dari HP. Jadi kita mau berada dimanapun kita bisa akses gitu kan. Cuma ada sisi tidak baiknya juga, sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu kalau menurut saya secara pribadi lebih besar daripada sisi positifnya tentang perihal mengenai pendeta robot ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika sebuah robot diciptakan, robot itu kan berbicara tentang mesin, ya kan? Berarti kan diciptakan yang menyerupai manusia itu sendiri gitu. Ketika pendeta robot ini kalau kita terlalu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya dalam peribadahan, seperti yang sekarang lagi trending-trendingnya, itu menurut saya sangat-sangat akan jauh lebih baik tidak usah. Kenapa? Karena kalau kita gunakan robot itu berarti itu sama saja kita menggantikan posisi manusianya, ya kan? Karena biasa kan kalau dalam peribadahan penyampaian khotbah atau firman Allah itu kan manusia yang menyampaikan, maksudnya keluar dari mulut manusia. Tapi kalau misalnya ada robot, ya berarti kan robot menggantikan posisi manusia itu sendiri gitu. Terus alasan kedua kenapa saya bilang trending maksudnya robot pendeta ini negatifnya, posisi negatifnya lebih banyak dari sisi positifnya, karena kalau manusia itu kan, kita sebagai manusia itu hidup dikasih yang namanya pemikiran, dikasih yang namanya hati, dikasih yang namanya jiwa. Sedangkan kalau robot itu kan kita yang menciptakannya, terbuat dari mesin, dari besi-besi mungkin ya, dia punya maksudnya komponen-komponennya. Ya, robot kan nggak punya jiwa. Jadi ketika mungkin penyampaian firman Tuhan itu sendiri, ya dia cuma ngomong gitu. Cuma ngomong apa yang telah disetting di dalam mesin dia. Tapi kalau misalnya ketika manusia yang menyampaikan firman itu sendiri, maka penyampaiannya itu kan bisa berdasarkan dari hati, dari jiwanya sendiri. Jadi ketika orang yang mendengarkan, ya akan bisa merasakan dampak dari firman itu sendiri gitu. Kalau menurut kakak sih itu aja sih. Memang bagus ya kalau misalnya kalau kemajuan teknologi sekarang itu semakin canggih gitu, yang dimana segala sesuatu mempermudahkan orang gitu. Tapi akan jauh lebih baik jangan sampai kemajuan teknologi itu menggantikan sebagaimana seharusnya posisi manusia dan tugas manusia dalam kehidupan ini. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Dini atas pendapatnya. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Pendatua Nyonya Herlina Runtu dengan tema yang sama seperti sebelumnya. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin masif, kemudian ada di beberapa negara yang sudah mulai mencoba robotik pastor atau pendeta robot. Menurut Tante, apakah pendeta robot itu baik atau tidak? Pendeta robot ya? Iya. Namanya aja udah pendeta robot. Robot itu mesin. Nah, kalau menurut Tante lah ya, bukan tidak baik apa, maksudnya kurang lah. Soalnya kan ini yang bicara nih robot. Sementara kan robot pendeta kan kita tahu seorang yang menjadi utusan Tuhan, yang terpilih kan.
Nah, terus dia ini diteguhkan, ya kan, diurapi sehingga dia bisa menyampaikan firman yang benar, ya kan. Juga itu akan menjadi panutan untuk kita jemaat yang dilayani, ya kan, itu pendeta. Tapi kalau robot, memang sih mungkin robot udah ada dimasukin tentang apa keteladanan apa, tapi kan tidak seperti pendeta yang memang manusia, ya kan. Sedang pendeta manusia aja kadang jemaatnya masih langgar-langgar ya lah, ya kan, apalagi robot. Kalau robot nih nanti dibilang misalnya Jessica dikasih tahu sama robot, jangan nakal, harus berdoa, harus makan. Tapi kita berpikir lagi, dia kan cuma robot, males mau tak kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang tua juga jadi robot, kita pasti juga tak mungkin dengar langsung kan. Jadi kalau menurut tante sih kurang apa istilahnya, memang ya sekarang digital ya, teknologi ini memang sudah semakin ini ya, kita udah hidup di era digital. Jadi ya mungkin berapa puluh tahun ke depan mungkin akan ada tuh pendeta robot itu ya. Tapi kalau untuk saat ini sih, kalau menurut pendapat tante ya itu tadi kurang seret, kayaknya kurang efisien. Memang kalau dalam segi apa efektivitas mungkin ya apa ya istilahnya tuh mungkin ada bagusnya juga lah, ya kan, kalau dari digital nih. Tapi kalau secara ini ya kurang begitu pas lah menurut tante, gitu kali ya. Iya. Robot juga kan belum tentu dia tuh sewaktu-waktu dia pasti bisa error juga kan. Macam mana dia mau nasihatin kita manusia, ya kan. Nah, kalau pendeta kan memang seorang figur yang harus kita teladani. Itu aja sih kalau menurut tante. Oke, terima kasih tante atas pendapatnya. Iya. Shalom, halo semuanya. Saya selaku katekumen Gereja GPIB Oret Labora yang bernama Jessica Elizabeth Mauwas akan menyampaikan dalam video ini mengapa sih kita harus membaca Alkitab kita secara rutin dan juga teratur. Nah, sebelum itu pernah gak sih kalian tuh diberi sebuah pertanyaan, mengapa kalian harus makan dan minum setiap harinya? Bisa gak sih makan dan minum itu gak tiap hari, sesekali aja gitu? Jawabannya tuh sederhana ya. Tiap hari itu kita perlu makanan dan juga minuman supaya kita tetap sehat. Maka jika kita itu dipertanyakan yang sama, yaitu mengapa kita perlu membaca Alkitab setiap harinya secara rajin gitu, jawabannya juga sederhana, supaya kita itu hidup secara rohani. Kita tetap hidup secara rohani ya, yang dimana membaca Alkitab itu salah satu makanan rohani kita. Dijelaskan ya, seperti makanan jasmani untuk kehidupan jasmani, makanan rohani yaitu firman Tuhan untuk kehidupan rohani yaitu jiwa kita. Keduanya tuh perlu hidup saling berdampingan antara jasmani kita dan juga rohani kita. Sebagaimana kita punya alasan mengapa kita perlu makan setiap hari, maka kita juga punya alasan dong mengapa kita perlu makan makanan rohani, yaitu membaca Alkitab kita setiap harinya. Tentunya ada banyak alasan lain mengapa kita harus membaca Alkitab kita secara rajin, itu secara tiap harinya dan juga secara konsisten ya. Nah, alasan yang pertama, mengapa kita harus membaca Alkitab setiap harinya dan juga secara rutin? Karena dengan membaca Alkitab itu dapat menjadi bimbingan, tuntunan kita dalam kehidupan kita. Tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui ayat Alkitab, Tuhan membimbing hidup kita untuk berjalan dalam terang kebenarannya. Kita yang tidak punya lampu ataupun senter dalam kehidupan kita, seperti sehingga tuh kayak hidup kita tuh rawan untuk kita tersandung, rawan nih itu kita tersesat dalam kehidupan kita. Kita tuh bisa mengambil langkah yang salah. Karena itu dengan kita membaca Alkitab setiap harinya, jalan pikiran kita tuh akan terang,
karena firman-Nya itu menjadi tuntunan dalam hidup kita. Nah, selanjutnya dengan membaca Alkitab itu dapat menjadi makanan bagi jiwa kita. Seperti tadi poin yang udah saya sampaikan di awal tadi ya. Kita adalah manusia jasmani dan juga rohani. Jadi kita itu perlu makanan untuk kelangsungan hidup kita, baik secara fisik dan juga rohani, supaya kita kuat dan juga sehat. Bila kita menghadapi masalah yang sulit itu dalam kehidupan kita, kita itu tidak akan mudah kecewa dan juga tidak akan mudah untuk putus asa. Karena jiwa kita itu telah dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dengan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan kita. Dengan membaca Alkitab kita setiap harinya, bukan hanya menuntun, tapi juga dapat menguatkan jiwa kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, ya. Kemudian dengan membaca Alkitab dapat menjadi kesanggupan kita membenarkan yang baik dan juga yang salah. Juga membaca Alkitab itu untuk mendapatkan berkat. Nah, dengan membaca Alkitab itu dapat membersihkan jiwa kita. Jiwa kita itu sering kali kotor. Hati dan pikiran kita itu penuh dengan rencana dan juga angan-angan yang tidak murni. Banyak hal-hal jahat yang terkadang sering muncul di pikiran kita. Nah, Alkitab itu dapat menjaga kita dari unsur-unsur jahat itu. Juga Alkitab itu untuk koreksi dan memperlengkapi untuk perbuatan baik kita. Membiarkan Tuhan mengoreksi kita dengan membaca Alkitab memberi ruang bagi Dia untuk memperlengkapi kita. Juga membaca Alkitab itu untuk mengenal Yesus lebih jauh. Dengan membaca Alkitab, kita itu diberitahukan bahwa Yesus adalah Allah pencipta, asal mula segala sesuatu. Dia adalah segala raja. Dengan demikian kita tidak khawatir dan takut dalam hidup, karena Yesus lebih berkuasa dari segala sesuatu di atas dunia ini. Nah, demikian penjelasan dari mengapa sih kita harus membaca Alkitab. Sampai di sini saja. Semoga dapat dimengerti dan juga mohon maaf jika ada salah kata.